Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayatun min waladin wa zawjatin wa mamlukin ala firri salawatil maktubati. Wa in imtana ahadun min haula'i min fi'liha fa alaika biwaqtihi wa takhwifihi. فإن تمرد أو أصر على الترك فعليك بضربه وتعنيفه فإن امتنع ولم ينزجر عن الترك فعليك بمقاطعته ومدابرته فإن تارك الصلاة شيطان بعيد عن رحمة الله متعرض لغضبه ولعنته تحريم موالاته وتجب معاداته على كل مسلم. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Mari kita berkumpul melanjutkan bacaan kita Risalatul Mu'awanah sampai masih pada bab salat. Akhirnya kita baca adalah tentang udzur meninggalkan salat. Sudah kita baca bersama-sama. Udzur meninggalkan salat berjamaah. Kalau udzur meninggalkan salat itu nggak ada. Tidak ada udzur meninggalkan sholat. Kalaupun sakit, bagaimanapun juga tetap dikerjakan. Ya, nggak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tidur, pingsan, sadar, bodoh, bukan meninggalkan sholat, cuma memindahkan waktunya yang ada udzur begitu. Ini udzur yang dimaksud adalah udzur meninggalkan sholat berjamaah. Kalau sifatnya orang-orang saleh, orang-orang mukmin yang sempurna, dia tidak akan meninggalkan ibadah apapun walaupun dengan 1000 udzur. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Tapi kalau orang yang imannya lemah, tidak ada ma'rifahnya dengan Allah, sedikit udzur saja dijadikan kesempatan untuk meninggalkan ibadah ya. Tergantung iman masing-masing dan derajat masing-masing. Sekarang dilanjutkan oleh beliau, wajib atas kamu wa'alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayatun, mengajak kulli man, setiap orang, laka alaihi, yang bagi kamu atas mereka, wilayatun, kepemimpinan, artinya orang yang di bawah aturan kita, min waladin, anak, zaujatin, istri, pemulukin dan budak kalau ada. Kita ini wajib mengajak, memerintahkan anak, istri, dan orang yang di bawah kewalian kita atas apa? Ala fi'li shalawatil maktubati, menjalankan sholat wajib. Tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hadirin, ini tugas kita sebagai orang tua, tugas laki-laki sebagai kepala rumah tangga, menyuruh, memerintahkan keluarganya menjalankan sholat wajib. Jangan sampai kita lalai dalam memerintahkan ini. Salah satu nanti yang akan dipertanyakan kita di hari kiamat tentang yang kita pimpin, yang awal ditanya adalah sholat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya akan yang kalian pimpin. Salah satu pertanyaan pertama tentang yang kita pimpin, selain sebelum dikasih makan atau tidak, dikasih pakaian atau tidak, kalau orang tersebut di bawah aturan kita, yang pertama ditanya adalah bagaimana, apakah mereka sholat atau tidak. Karena awwalu ma yuhasabu al-mar'u bihi yaumal qiyamati as-shalah. Awal yang dihisab oleh seseorang di hari kiamat nanti adalah sholat. Begitu juga, bukan cuma sampean sholat atau tidak. Nah, itu jelas nomor satu itu kan. Bapak, sampean sholat atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Nah, nanti sampean punya anak ditanya, sampean nyuruh anak sampean sholat tidak atau tidak? Nyuruh anak sampean sholat atau tidak? Sampean memerintahkan istri sholat atau tidak? Baru nanti hak-hak yang lain akan dipertanyakan. Tapi itu nanti akan dihisab. Jadi kita wajib ya memerintahkan istri dan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat.
Fa in tana ahadun min haula, jika mencegah salah seorang dari mereka, istri dan anak, ataupun orang yang berada di bawah aturan kita, kewalian kita, dari melakukan sholat min fi'liha, fa'alika biwa'dihi wa tahwifihi, maka kamu wajib menasehati mereka dan memberikan ancaman. Ancamannya kalau sudah dewasa, ancaman yang sesuai dengan akalnya, tentang akhirat, tentang dosa. Kalau anak-anak dikasih ancaman sesuai dengan kadar akalnya, nggak sholat dan dikasih jajan, beri ancaman seperti itu. Fa in tamarrada aw asarra 'ala tarki fa 'alaika bi darbihi wa ta'nibihi. Kalau tetap melawan, nggak nurut, asarra terus nggak mau sholat, fa 'alaika bi darbihi wa ta'nibihi. Disuruh dipukul dan disuruh dikerasin. Nanti kita akan bahas pukulnya bagaimana. Ya, apa ini tana'a walam yazjir 'anil tarki. Kalau udah dipukul dihukum, masih tetap nggak mau sholat dan nggak berhenti meninggalkan sholat, fa'alaika bimuqata'atihi, maka wajib bagi kamu memutus hubungan dengan dia. Pemuda berarti tinggalkan, berpaling dari mereka. Kenapa? Fa inna tarikus sholati syaitan, karena yang meninggalkan sholat itu adalah syaitan. Ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi, menyodorkan dirinya untuk dapat murka dan laknatnya Allah. Tahrumu muwalatuhu, haram berkawan berdekat dengan mereka. Haram menjadi ibarat kata itu mengurus mereka, tidak haram, membantu mereka haram. Watajibu ma'adatu, wajib memusuhi, menjauhi mereka, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi prosesnya seperti ini ya. Sebelum kita jauh ke memutus hubungan dan sebagainya, kan kelihatannya berat. Jadi prosesnya itu sampai misalnya kalau kayak punya anak dari kecil dikenalkan sholat, dari kecil sebelum tamyiz dikenalkan sholat, prosesnya begitu. Bagaimana cara mengenalkan sholat kepada anak kita? Sampainya sholat. Kita sebagai orang tuanya sholat. Nanti anak kenal, ini rutinitas, ini sesuatu yang dikerjakan abah sama ibu saya. Kalau kita nggak sholat, ya anak nggak kenal sholat. Prosesnya begitu dulu. Kita kenalkan sholat dengan kita mengerjakannya. Sudah mulai paham, tamyiz, diajak, bukan disuruh ya, beda ya, diajak. Kalau diajak itu kitanya sholat, kalau disuruh ayo nak sana sholat. Ya, diajak itu mencontohkan, mengajak bersama sholat. Kalau masih kecil nggak ada usah juga diajak ke masjid, takut rame dan ganggu. Kecuali anaknya nggak rame nggak ganggu, bagus bawa ke masjid, tambah bagus lagi karena yang dia bukan 1-2 orang, tapi dia melihat semua orang sholat, biasanya baik itu. Tapi kalau masih terlalu kecil, apalagi masih najis, masih pakai pampers dan yang lainnya, nggak usah, di rumah aja. Abah sama ibu mencontohkan di rumah. Kalau sudah bisa dibawa ke masjid, dicontohkan sampai umur 7 tahun. Nah, kalau sampai sudah mencontohkan, ini biasanya prosesnya enak. Di fikih itu wajib kita umur 7 tahun nyuruh anak sholat, suruh sholat. Umur 7 tahun kita wajib nyuruh sholat, ayo nak sholat. Kalau udah 7 tahun tapi sebelum itu udah biasa diajak, ya gak usah capek-capek lagi, nyuruh langsung nurut dia, karena dia sudah menganggap itu rutinitasnya dia. Orang tuanya nyontohkan dan mengerjakan. 7 tahun sholat terus, 10 tahun gak mau sholat, baru bisa dihukum, dipukul. Jadi caranya prosesnya seperti itu ya. Umur 7 tahun itu baru mulai pakai lisan, pakai mulut, pakai nasihat. Jangan dipukul dulu, belum waktunya. Umur 10 tahun dipukul, gak mau sholat dipukul, dihukum. Tapi diingat ya, memukul itu ada aturan, dan memukul itu bukan tujuan. Jangan salah ya. Nanti kita kadang-kadang memang zaman kita ini zamannya fitnah. Hal-hal yang sulit dipahami kini dijadikan alat oleh orang-orang kafir, orang-orang yang
jelek imannya, menjelek-jelekan Islam. Islam itu bukan kepengen mukul. Mukul itu bukan tujuan. Mukul itu adalah alat, cara untuk memerintahkan anak-anak agar mau sholat. Semua begitu sifatnya manusia. Manusia itu kalau masih akalnya normal bisa diajak berbicara pakai lisan. Kalau pakai lisan nggak mau, berarti ini sudah memiliki sifat-sifat hayawan. Hewan caranya gimana? Sebet. Jangankan anak kecil, orang tua aja yang melanggar. Kalau pelanggaran hukum kan dipukul sama polisi, masuk penjara, ada hukumannya. Cuma di Islam pukulan ada aturannya. Ya. Jadi pertama kita pahami dulu, mukul itu bukan tujuan, cuma sebab, wasilah. Tujuannya apa? Anaknya sholat. Nah dari sini kita akan bisa dapat beberapa hikmah. Yang pertama, mukulnya bukan pakai syahwat dan nafsu. Karena kita tahu mukul itu bukan tujuan kita bikin anak sakit. Pukul ini cuma perantara, wasilah untuk didik. Jadi kita nggak kepengen dia sakit. Kalau pukul dengan mukul itu tujuan dia, kepengennya mukul, berarti dia bakal nyiksa dia. Karena kepengennya kita menghajar, memukul. Di Islam tujuannya bukan memukul, mendidik agar dia sholat. Jadi mukulnya bukan pakai syahwat, bukan pakai emosi. Maka dikasih kaidah, torbatan ghairu mubarrah. Pukul anak itu boleh, tapi pukul yang tidak mubarrah. Apa itu mubarrah? Sangat sakit, bisa mematahkan tulang di anggota organ yang vital. Itu dilarang semua di Islam. Menjauhi wajah. Jadi mukulnya bukan pukul yang menyiksa, pukulan mendidik. Di Islam begitu. Jadi sebagai orang tua hati-hati, jangan sampai pukulan menyiksa, pukulannya pukulan mendidik. Sakit ya sakit. Kalau dipukul nggak sakit nggak kapok nanti. Cuma sakitnya bukan sakit yang menyiksa. Sakit sebentar hilang. Begitu caranya. Pukulan torbatan ghairu mubarrah, tidak menyakiti. Yang katanya Habib, kesian anak masa kecil-kecil dipukul, ya lebih kesian lagi nanti kalau dipukulnya sama malaikat. Mendingan bapaknya yang pukul, masih pukulan didikan. Kalau nanti nggak sholat, nggak dipukul, terus tetap nggak sholat, kalau malaikat yang pukul di akhirat di neraka, naudzubillah, lebih kesian lagi. Daripada dipukul malaikat, mendingan kita orang tua yang pukul mendidik. Dan hati-hati yang sering kayak gitu. Kadang-kadang kita alasan kesian anak, nggak mau mukul, biarinlah nggak sholat, nggak usah dipukul. Tapi kalau bapaknya tidur diganggu, ngamuknya bukan main. Duit hilang, marah. Urusan dunia, urusan rumah, kalau ada salah, marahnya ngalahkan ketika anaknya nggak sholat. Ini salah. Berarti dia sebetulnya itu bukan karena sayang, bukan, karena lagi ditipu sama setan. Kenapa nggak marahin anak? Padahal anaknya nggak sholat, kesian. Nah itu setan itu. Padahal kalau urusan pribadinya yang diganggu marah, kalau urusan sholat nggak marah, ini tipuannya setan. Jadi pukul tadi pertama, karena kita tahu pukulan bukan tujuan, jadi pukulnya nggak pakai syahwat. Dan yang kedua, di fikih dan di Islam diajarkan, kalau anak dipukul nggak mau sholat juga, Islam nyuruh stop, jangan dipukul. Berarti cara ini nggak bermanfaat buat dia. Karena tujuan kita kan bukan mukul. Jadi kalau punya anak, Habib anak saya sebet, tetap gak ada mau sholat, stop. Jadi jangan dipukul lagi. Terus gimana anaknya ini gak sholat? Ganti sistem, ganti cara yang lain. Bagaimana? Apa yang membuat dia kapok? Yang membuat dia stop meninggalkan sholat? Setiap orang tua tahu caranya. Dia punya mainan apa? Misal, gak boleh main ini, gak dikasih ini. Memang begitu caranya. Gak boleh kesini, gak boleh keluar, gak boleh ini. Ini anak masih kecil ya, masih umur 10 tahun, masih kecil, belum bisa ngelawan, masih halus. Bukan anak umur 20 tahun, bukan. Ini masih anak umur 10 tahun. Dihukum hukuman yang membuat dia berhenti. Ya. Islam gak nyuruh pukul kalau dia dipukul tidak berubah, karena tujuannya bukan pukul. Jangan pokoknya yang penting pukul, jangan. Dilihat, dipukul tetap gak sholat. Kata ulama, jangan stop, jangan dipukul. Udah gak ada faedahnya pukul. Ganti cara yang lain.
Apa usahanya? Ya, hukuman apa yang pas buat dia? Dan kadang-kadang sih nggak harus dihukum. Ingat, sebelum mukul tuh ada cara, nasihat, ngajak ngomong. Itu sebelum memukul tuh ada itu. Jangan langsung loncat ke memukul. Akhirnya kita meletakkan dia ke sistem dipukul baru nurut. Jangan. Masih bisa dinasehati, nasehati. Kadang-kadang dinasehati berubah tanpa dipukul, nggak usah pukul juga. Nah, ini caranya Islam. Sampai di situ. Tugas pian, kewajiban pian sebagai orang tua. Anak umur 10 tahun tidak mau sholat, dihukum, dipukul kalau bisa berubah dengan dipukul. Nah, dipukul tetap nggak mau sholat. Nah, sudah berubah caranya, sistem nggak mau sholat. Mau nggak mau, dia tetap berusaha, jangan capek, berusaha. Sampai kapan? Sampai dia balik. Ya tadi, jangan disuruh putus hubungannya. Itu bukan anak masih kecil. Kalau masih kecil memang dia belum wajib, cuman kita lagi mendidik. Sampai dia balik, kalau balik nggak mau sholat juga. Ketika anak itu balik, dia sudah nggak bertanggung jawab nafkahin. Banyak sudah tanggung jawab yang gugur dari dia. Anak itu ibarat kata sudah dewasa, sudah bisa hidup sendiri. Nggak mau sholat, nah itu dia. Itu saat hubungan yang paling berat. Nggak diputus hubungannya. Artinya kalau kamu nggak sampai dia berhenti tinggalkan sholat, nggak diajak ngomong, makan sana sendiri, cari sendiri, ibarat kata bahasanya begitu, kasarnya seperti itu. Tujuannya apa? Stop, biar dia sekarang ini sudah masuk masa-masa sakral, udah wajib, dan akalnya sudah dewasa, udah nggak perlu dipukul lagi, dan sudah dewasa kayak gini nggak perlu dipukul lagi. Disuruh putus. Ya, kalau istri kan sudah dewasa dari awal. Biar nggak perlu mukul istri, nggak perlu pakai cara yang kayak tadi, pakai lisan aja dari awal cukup. Ayo bu, sholat, nasihat pakai lisan. Kalau nggak mau ini dihukum, ya hukumannya kayak tadi, nggak usah diajak ngomong. Terus tetap nggak mau sholat, bisa. Karena ini lebih bahaya daripada dosa-dosa yang lain. Ya, cuman itu nanti jalan terakhir dari. Itu saya ngomong ringkas saja ya. Tetap kita usaha panjang. Bukan 1-2 hari, bukan. Usahanya panjang. Ngajak mereka untuk berubah untuk sholat. Karena kalau udah nggak sholat, rumah tangga bakal kacau. Bala akan turun. Pian sendirian sebagai kepala rumah tangga laki-laki sholat, yang lain nggak mau sholat, bala turun, semua kena. Atau ibunya rajin sholat, bapaknya nggak mau, anaknya nggak mau sholat, kesian ini ibunya sendiri. Dianya rajin sholat, bala turun, kena semuanya, walaupun ibunya rajin sholat. Kena bala, sekali bala turun, semuanya kan kena. Makanya disuruh menghindar dari orang-orang yang tinggalkan sholat. Jauhi, jangan dekat-dekat. Ini hadirin, ini yang tinggal satu rumah sama kita, yang masih punya ikatan kuat sama kita. Kalau nggak sholat, disuruh jauhi. Setelah proses ya, jangan langsung diputus. Kalau udah nggak sholat, langsung buang, bukan. Nasihat, teguran, ancaman, hukuman, panjang. Udah lewat proses ini tetap tidak mau sholat, berarti kan udah kelewatan. Ini proses tadi dikerjakan bukan 1-2 hari, tahunan. Kayak anak aja tadi kan dari umur 7 sampai 10 tahun sampai balik. Proses panjang kayak gini, tetap tidak mau sholat. Kata yang ada tinggalkan jauhi. Kenapa? Fa'innahu syaitanun. Fa'inna tarikas salati syaitanun. Yang meninggalkan sholat macam ini adalah syaitan. Dohirnya jasadnya manusia tapi sifatnya syaitan. Syaitan nggak mau sujud sama Nabi Adam. 1 kali aja kayak gitu sesatnya. Ini nggak mau sholat 5 kali sehari. Ini lebih parah ya seperti ini. Ini kayak gini ya sama aja setelah sama syaitan. Ya, suruh jauhi. Ya, suruh jauhi. Dia ini jauh dari rahmat Allah. Ya, menarik murkanya Allah dan laknatnya Allah. Ini kita bareng sama mereka. Dia lagi narik murka, kitanya duduk sebelah mereka, dekat dengan mereka. Murka turun, kena juga kita. Dan ini keluarga hadirin. Bagaimana orang lain? Jangan berteman, jangan duduk bareng,
Jangan buat ikatan kalau bisa dengan orang-orang yang tidak mau sholat. Jauhi. Lain, tapi saya lagi nasihatin mereka biar sholat. Itu dakwah. Ya, itu dakwah. Ikatan bukan ikatan, itu nasihat. Yang dilarang itu dia nggak sholat, hati biar nggak benci, biar berteman sama dia. Ini yang dilarang. Kalau cuma mendekat, saya mendekat dengan orang yang tidak sholat. Saya lagi nasihatin, saya benci sama sifatnya tidak sholat, tapi nggak benci sama orangnya. Dalam rangka menasihati, itu dakwah hal lain. Ini yang dilarang itu mendekat, tapi kita membiarkan dia tidak sholat dan hati kita tidak ingkar dengan pekerjaannya dia. Ini bahaya. Keluarga aja suruh menjauh. Ini orang dari luar kita akrabin, kita deketin, padahal dia nggak sholat, hati kita nggak ada benci dengan amalnya dia, tidak ingkar dengan maksiatnya dia. Hadirin yang kayak gini bahaya buat agama kita, bahkan bahaya buat dunia kita. Bahaya, berteman dengan orang yang nggak sholat itu bahaya. Satu, pertama, kitanya bakal ketularan, nggak sholat juga akhirnya. Almaru ala dini sahibihi. Seseorang itu tergantung agama temannya dia. Temannya nggak sholat, agamanya dia bahaya, nggak sholat, bisa-bisa meninggalkan sholat juga karena temannya. Ke bawah. Kadang-kadang beberapa kali saya dapat pertanyaan, saya ini mau sholat, tapi teman-teman saya nggak sholat. Gimana caranya biar saya ini mau sholat, mau melakukan sholat, tapi nggak diledek sama teman, biar tetap enak meninggalkan teman. Kan sekarang nih sistemnya kayak gitu ya, saya ulangi. Jadi duduk sama teman ngobrol, mau berangkat sholat nggak enak sama temennya. Gimana caranya biar teman-teman duduk ini nggak tersinggung saya mau berangkat sholat? Kebalikan. Dia ini duduk sama teman-temannya nggak sholat, dia mau ke masjid atau mau sholat atau mau sholat. Gak enak sama ini. Gimana caranya biar teman-teman ini tidak tersinggung atau teman-teman biar mau ikut saya sholat? Jadi kebalik. Yang salah sekarang akan-akan yang mau sholat. Ya, kebalik kan. Kenapa kayak gini? Itulah teman-teman yang seperti ini merusak agama kita. Bisa kebalik, subhanallah. Kalau dibiarkan lama-lama nggak sholat dan sudah terbukti hari ini. Kalau sampai duduk sama orang yang nggak sholat, minim datang waktu ada dia tertunda sholatnya karena dia nggak sholat kan, ngobrol dulu, akhirnya mundurlah waktu sholat dia. Harusnya sholat di awal waktu jadi telat, sholat di pertengahan atau kadang-kadang sampai di akhir waktu. Minim begitu, diteruskan nggak sholat, lama kelamaan nggak sholat karena temannya. Dulu ada satu orang tanya sama saya sambil nangis sungguhan, dia bertanya serius, Ibu saya ini udah mau tobat, kata dia. Saya berusaha mau sholat, tapi sampai sekarang saya ini nggak bisa sholat. Bukan nggak bisa nggak hafal rukun dan ininya ya, mau ngerjakannya nggak bisa, susah. Kaget saya. Sampai hafal nggak rukun syarat sholat? Pertanyaan saya kan gitu. Iya hafal. Nggak bisa sholat itu karena nggak bisa ngerjakan atau nggak bisa melakukannya? Bisa melakukannya, mengerjakannya saya tahu rukun syaratnya, cuma masih kayak berat mengerjakan sholat. Biasanya kayak gini, ya kayak gini nih. Satu aja sebetulnya penyebab utamanya yang dijelaskan sama ulama. Saya tanya, temennya sampai sholat semua nggak? Ternyata betul penyebabnya itu teman-temannya nggak ada yang sholat. Sedangkan kerjaannya dia itu sistem kerjaannya bareng-bareng gitu, bukan yang sendiri. Jadi agak susah bisa dari teman. Aslinya bisa. Saya bilang kenapa nggak dipaksain? Sudah Beb, saya kalau udah mau sholat nanti diledek-ledekin sama teman-teman. Akhirnya nggak jadi sholat. Mau sholat, ambil wudhu, temennya ngomong, woi sudah jadi orang alim sekarang. Malu dia, akhirnya nggak jadi sholat. Karena memang kalau orang nggak sholat, hal kayak gitu dianggap biasa. Mau tobat susah, mau keluar dari lingkaran tersebut susah. Caranya gimana? Biar sholat. Kalau orang yang kuat iman, mungkin kayak sampean biasa hadir majelis, duduk sama orang pas dia mau sholat, temennya ngeledek, wih udah alim gak sholat, dia gak akan dengerin omongan itu.
Karena biar udah biasa sholat. Ini tanggung jawab saya. Kalau saya ada yang ngomong kayak gitu, wih Habib alim sekarang sholat duhur. Kan aneh ngomong kayak gitu buat kita kan. Kenapa? Mau sholat duhur wajib kok. Apa yang aneh? Kalau kita begitu, tapi untuk kalangan seperti orang tadi yang baru mau tobat, digituin, dong langsung nggak berangkat sholat akhirnya. Pakai sarung mau Jumatan, keluar rumah tetangganya ngelirik aja balik lagi karena jadi Jumatan. Kenapa? Malu, bersarung malu karena nggak pernah ke masjid. Nah ini yang kayak gini susah kan? Sebab kawannya. Ini ya perhatikan ya. Ini kawan jauhi. Dan kalau dia dekat dengan orang tak sholat, tadi bala turun kita kena. Dan ini berefek bukan cuma untuk urusan akhirat, urusan dunia juga berefek. Sampai kalau kerja, kalau punya karyawan atau partner orang yang tak sholat, jangan harap dia bakal selalu dapat kejujuran dari mereka. Jangan berharap mereka amanah. Orang minta Tuhan aja dilanggar, apalagi aturan dia. Kan itu sering kita dengar kan ya. Orang yang nggak sholat itu melanggar perintah Tuhan, apalagi aturan bosnya. Tuhan yang menciptakannya, yang katanya melihat dia setiap waktu, setiap saat, meninggal akan dihisab segala macam. Dia nggak takut kok, apalagi cuma Tuhannya. Bikin aturan harus sholat, nggak sholat ganti yang lain. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Dan banyak kok pengusaha-pengusaha yang bikin aturan seperti itu. Ya, bikin sukses mereka. Jadi yang karyawannya harus yang sholat 5 waktu. Malah ada satu kayak PT gitu atau apa, bukan cuma sholat 5 waktu, datang wajib duha dulu. Wajib duha, wajib sholat 5 waktu. Ada, subhanallah lancar rezekinya. Bukan cuma dari segi banyaknya, tapi dari segi keberkahannya. Karyawannya nggak ada yang nyolong, nggak ada yang curang. Kenapa? Takut sama Allah dididik sholat. Dan jangan takut kalau nanti karyawan disuruh sholat. Satu, nanti susah cari karyawan. Nggak susah hadirin, justru sampai lagi nyeleksi. Orang cari emas kan tuh bersih-bersihnya banyak kan, pasirnya dibuang, tapi sekali dapat emas mahal. Nggak apa-apa, biar lagi seleksi, sekali biar dapat orang yang sholat aman total. Memang agak susah, tapi sekali dapat yang amanah bagus. Dan juga jangan takut, kadang-kadang setan ngomong begini, Pak, sampai ini kerjakan urusan dunia, akhirat beda, jangan dicampur-campur. Hati-hati, justru dunia ini persiapan akhirat, kok dicampur? Memang kita ini hidup di dunia, ciptaan siapa? Kecuali Tuhan akhirat beda, Tuhan dunia beda, baru dipisah. Tuhan kita satu kok, yang kita sembah di dunia ya Allah, akhirat yang memberi balasan Allah. Ya berarti apa? Kita ya satu, mau urusan dunia, mau urusan akhirat sama. Dan juga kadang-kadang dulu pernah ada yang bertanya juga, apa kita ini kalau nyuruh karyawan sholat, berarti kan karyawan pun nanti sholatnya karena takut dipecat, takut dikurangi gaji misal, kan gak ikhlas dia kan, karena kita itu akhirnya sholatnya gak ikhlas. Salah siapa itu? Kalau ada pemikiran seperti itu jangan didengerin juga. Gak apa-apa gak ikhlas daripada gak sholat sama sekali. Di awal memang begitu. Orang tuh di awal bekerja, mana ada yang ikhlas? Gak ada yang ikhlas. Mengerjakan apapun gak ada yang ikhlas. Kita aja sekarang ini ibadah, ikhlasnya masih ikhlas tingkat bawah. Mengharap pahala kan? Mengharap surga tidak? Masih berharap balasan. Ya, cuman untungnya balasan akhirat ini masih bagus, masih bagus lah. Tapi memang pemikiran manusia itu dibuat seperti itu. Mau bekerja harus dapat balasan. Saya mau sholat, apa balasannya? Untuk orang yang belum paham, nanti sampai dapat surga, sampai dapat pahala. Belum tertarik mereka. Sholat, kenapa? Ditambahin dikasih bonus bulanan. Oh semangat. Kalau nggak sholat, pecat, takut langsung. Kan begitu. Sholat surga, nggak sholat neraka. Yang beriman aman. Berarti
bisa. Tapi kalau yang tak beriman, sholat surga, nggak sholat neraka, nggak takut mereka. Memang di awal begitu caranya, kayak kelas dulu, sambil bertahap. Ya bahasanya kasarnya begitu. Seandainya ada. Nah ini perlu sekali kita perintahkan diri kita, ajak keluarga kita, teman-teman kita sholat, ya. Dan jauhi orang yang tidak sholat. Keluarga aja tadi tidak sholat suruh dijauhi, apalagi orang lain. Kurangi berteman dengan orang-orang yang tidak sholat. Ya. Kalau cuma kenal, ketemu assalamualaikum waalaikumsalam, itu lain cerita. Kalau ada kesempatan dakwah, tapi jangan duduk bareng sama mereka. Dan yang belum kuat, jangan coba-coba dakwah. Ibarat kata orang belum bisa berenang, jangan nolong orang tenggelam. Akhirnya tenggelam bareng nanti. Kita aja masih malas sholat, duduk sama orang yang nggak sholat, alasannya dakwah. Akhirnya ada sholat bareng nanti. Yang dakwah itu biarkan orang-orang yang sudah kuat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, pentingnya sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalatu. Faman tarakaha faqad asyraka. Perjanjian antara kita dan antara mereka, artinya perbedaan kita dan mereka, orang-orang di luar Islam, garis tengahnya itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad asyraka, dia sudah keluar dari Islam. Kuncinya sholat. Sebelum apapun sholat, yang tinggalkan sholat sudah keluar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, la dina liman la sholata lahu, wa inna ma mathalu sholati minad dini ka mathali ra'si minal jasadi. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Dan ibarat sholat minad din dalam agama ka mathali ra'si minal jasadi, ibaratkan kepala dari anggota tubuh. Kalau nggak ada kepala bagaimana orang hidup? Ada juga dalam syair mengatakan fahal tara linnasi hayyan bi ghairi rasi. Ada kamu lihat sampai lihat manusia hidup tanpa kepala? Ada kan? Tapi kalau selain itu masih ada. Tidak punya tangan, punya kaki masih hidup. Tapi ya kurang. Kalau sholat sudah harga mati. Dan makanya di Islam itu kayak nggak ada udur untuk sholat. Kalau puasa itu ada udzur tertentu bisa diganti pakai fidyah. Ya, orang puasanya diganti pakai fidyah. Siapa mereka? Orang yang sudah sangat tua dan karena umur tuanya nggak bisa puasa, diganti fidyah. Atau orang yang sakit dan sakitnya sudah dipastikan tidak bisa sembuh, sakitnya nggak bisa puasa, diganti dengan fidyah. Itu pun nanti kalau sembuh bodoh dibayar. Zakat, kalau zakat sudah jelas, yang wajib aja bayar zakat. Kalau nggak mampu, kalau yang nggak punya kewajiban tugas, nggak bayar zakat. Haji bagi yang mampu, dan walaupun mampu kada langsung tahun ini juga nggak apa-apa, untuk tahun depan. Cuma nanti kita akan bahas bab haji di depan, insyaallah. Yang nggak bisa ditawar-tawar itu sholat, nggak bisa berdiri, sholat dulu, nggak bisa duduk, tidur. Itu kemudahan dari Allah. Nggak bisa bergerak sampai tidur juga nggak bisa. Kedip pakai isyarat mata. Habib kelopak mata juga nggak bisa bergerak. Cuma melek aja bisanya. Tetap sholat ajrul arkan baik jalan rukun di dalam hati. Memang kalau hati kita kotor, dengarkan bagian tadi keras bener ya di Islam. Orang sholat berdiri nggak bisa berdiri, suruh duduk sholat nggak bisa, tetap dipaksa suruh sampai tiduran. Wah keras banget ini. Itu hati kotor kayak gitu. Coba dibersihkan pikirannya, dibersihkan hatinya. Hadirin, ini rahmat dari Allah. Pakai gaya yang berbeda. Sampai yang sholat nggak bisa berdiri, Allah masih kemudahan. Silahkan. Yang nggak bisa berdiri boleh duduk. Aduh nggak bisa duduk saya. Oh silahkan, dipermudah oleh syariat. Boleh tidur. Tiduran nggak bisa kasih gerak isyarat juga, lewati hati nggak apa-apa, yang penting sholat diringankan oleh agama. Kan beda kan, cara pandangnya sudut pandangnya kan beda kan. Jadi kelihatan lebih mudah, dan memang itu aslinya rahmat. Hadirin, seandainya Allah bikin aturan kayak gini,
Orang sholat wajib berdiri, wajib baca Fatihah, wajib ruku, posisinya begini, dan seterusnya sampai salam. Wajib mengerjakan itu. Nggak hafal Fatihah, nggak mau tahu, harus hafal. Misal, diatur sama Islam begitu, sama Allah diatur seperti itu. Ini kan Tuhan yang ngatur. Kira-kira Tuhan berhak nggak ngatur kayak gitu? Tuhan kita yang menciptakan kita berhak nggak membuat aturan harus begini sholat titik, mau sakit mau nggak mampu saya nggak mau tahu, harus kerjakan. Berhak nggak Tuhan kayak gitu? Berhak kan Tuhan. Tuhan tuh berkehendak semaunya, beliau pencipta. Seandainya Allah bikin harus begini, kita harus turut. Kalau kita nggak bisa ya salahnya kita. Pokoknya mau nggak mau harus dikerjakan. Orang aturan negara, aturan tertentu aja ada yang begitu kok. Kadang-kadang di pekerjaan, pokoknya harus masuk. Libur cuma sekian hari, kasih jatah cuti. Selain itu, mau nggak mau harus masuk. Kalau nggak masuk dihukum, potong gaji. Kan itu aturan pekerjaan aja begitu. Semaunya bos. Aduh, wah bosnya kasar banget nih, nggak mau jadi bos, pecat sampai. Yang kalau dipecat dari bos, dari kantor, bisa cari kantor lain. Dipecat dari hamba ini mau kemana? Jalurnya cuma neraka. Cuma Allah, walaupun mampu seperti itu Tuhan dan berhak seperti itu, tetap rahmat. Ya, dipermudah. Sampai nggak hafal Al-Fatihah, baru masuk Islam. Boleh diganti dengan surat yang lain, ayat-ayat yang lain seukuran Fatihah. Kadang ada hafal lagi sama sekali Al-Quran, boleh diganti dengan tasbih seukuran bacaan Al-Fatihah. Nggak hafal juga tasbih dan yang lainnya, minimal berdiam seukuran bacaan Al-Fatihah. Sampai seperti itu keringanannya. Padahal boleh aja kan dipaksa diatur dengan keras, itu haknya Tuhan. Tapi tidak. Nah ini tadi kan gambarannya rahmat. Kitanya aja yang nggak mau sadar ditipu oleh syaitan dan hawa nafsu. Bahaya hadirinnya. Tinggalkan sholat ini bukan hal main-main. Bukan hal main-main. Kalau kita sudah bahas kemarin, 2 minggu kemarin, masalah tentang sholat berjamaah yang mau dibakar rumahnya oleh Rasulullah SAW, itu tinggalkan sholat berjamaah. Apalagi nggak mau sholatnya. Apalagi tidak mau sholat. Pokoknya sampai lihatin sudah. Permasalahan, kebanyakan masalah sehari-hari yang menimpa kita, sebab awalnya adalah sholat. Sampai kalau memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, nomor 1 yang dilihat apa? Sholat. Itu dulu. Anak sudah sholat, tapi tetap masalah. Tanya sama ustaz, tanya sama guru, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Kadang-kadang sholat tapi nggak sah, sama aja nggak sholat. Langkah awal segalanya sholat. Orang yang bingung, saya ini orang jahat, mau baik, apa dulu yang saya kerjakan? Sholat. Saya ini orang baik, mau dekat sama Allah, mau tambah dekat, apa lagi yang dikerjakan? Tambahin sholatnya. Semua sholat. Sholat diperhatikan dengan benar. Karena segala kebaikan diawali dengan sholat. Kerjakan sholat yang baik, dan segala keburukan datang saat kita lalai dalam sholat. Hadirin semangat ya. Pulang dari sini kita mulai semangat. Pertama memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Tegaskan kepada diri kita, nafsu kita bahwa saya harus sholat, tidak boleh lalai. Dan sholat itu bukan cuma maghrib isya di masjid aja, zuhur asar dikerjakan yang benar. Mana sudah kita bahas ya, bisa ke masjid, alhamdulillah. Nabi saya penting sholat, jangan sampai tidak paksa dirinya, istiqomahkan sholat. Lalu ajak keluarganya, istiqomah sholat. Jangan pasrah urusan sholatnya, harus usaha. Sebagaimana kita nggak pernah pasrah urusan duit. Kita kalau urusan duit pasrah nggak? Harus usaha kan? Jangan pasrah juga urusan sholat. Kadang tuh kita kayak gini, untuk urusan sholat, ijtihadnya mujahadahnya sedikit. Enak sholat, capek mah nggak mau, dia. Enak sholat, nggak mau, dia. 2 kali, 3 kali, aduh belum pusing, anak belum kata mau sholat. Berapa kali ditegur? 3 kali. Udah, minta baju bebek, doakan anak belum. Itu kan dalam kita gini, doakan. Kenapa? Wah, biar rajin ibadah.
Mending kadang-kadang yang buat doakan anak ya. Kalau ini orang tua datang ke guru doakan anak ulun biar rajin sholat, tapi anaknya nggak dididik, ini kan aneh. Dia nyuruh anak biar sholat nggak? Dulu ulun perkiraan pertama ulun begitu, kalau ada orang minta doa, doakan anak ulun biar rajin sholat. Ulun tanya, gimana biar suruh nggak? Ulun suruh biar tiap hari, tiap jam, tiap waktu. Ada yang kata, yang enggak, bingung kita kan? Ini nggak nyuruh tapi minta doa. Apa gunanya doa? Kasihan untuk guru capek-capek berdoa. Dia aja nggak mendoakan, nggak nyuruh anaknya sholat. Tapi ternyata ini bukan hal yang paling buruk. Ada lagi yang lebih parah. Itu tadi kan minta doa buat anak ulun. Ini ada lagi yang doakan ulun biar rajin sholat. Bukan minta buat anaknya. Dia nggak sholat. Berat betul nggak sama sholat. Ya Allah, kayak apa? Kalau buat dirinya aja, ngambil jalan pintas. Loh, saya nggak bilang doa jelek ya, doa bagus. Yang jeleknya itu ngambil jalan pintas. Dia nggak mau usaha, nggak mau mikir caranya sholat untuk dirinya, untuk apalagi keluarganya, untuk dirinya aja nggak mau mikir, nggak mau usaha, maunya instan. Kayak apa? Bisa mau sholat? Kayak ibarat kata, belum lapar, tapi lu nggak mau makan, pengennya langsung kenyang. Bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Udah ada disediakan makanan, datang makan. Usaha. Nah seperti ini hadirin. Ajak anaknya sholat. Dia minta doa sama ustaz, sama guru. Doa bagus doa. Minta doa. Datangi orang-orang soleh. Memang paling bagus minta doa begitu. Doakan keluarga ulun biar rajin sholat. Tapi jangan doa saja. Tetap berusaha dengan nasihat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli sholat, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqima sholati wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Ada ini wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.